Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang pengalaman saya bahwa beberapa hari yang lalu saya itu komputer saya itu sering hang, bukan hang, blue screen. Ini lebih parah lagi dari hang. Kalau hang itu cuma sekedar stuck sebentar, beberapa saat gitu, nggak sampai 1 menit biasanya, kemudian bisa lanjut lagi. Itu hang. Itu biasanya persoalannya ada sesuatu yang miss atau program terlalu berat atau RAM-nya nggak kuat. Sementara komputer saya itu RAM-nya udah 16 GB, DDR4, udah pakai SSD, kuat lah pokoknya, nggak mungkin hang. Tapi beberapa kali saya mengalami blue screen. Blue screen itu tiba-tiba layarnya jadi biru, makanya disebut blue screen, screen layar. Dan kemudian mati gitu. Sering. Udah dalam 1 minggu ini, dan saya amati ya mungkin saya kurang peka gitu. Jadi ciri-cirinya kalau teman-teman nanti juga ngalamin hal yang sama, silahkan dicek. Laptop itu tiba-tiba blue screen ketika komputernya ketika saya pakai itu kira-kira dalam durasi setengah hari. Jadi kalau saya pakai komputer dalam waktu setengah hari, it's mean ya sekitar 6 jam. Nah kemudian dia blue screen, kemudian mati, kemudian dia hidup lagi. Nah, ini konsisten rata-rata setengah hari atau bahkan kadang ada beberapa hari sampai sehari saya pakai baru dia blue screen gitu. Tapi itu konsisten terus-menerus. Jadi saya berpikir ini apa yang terjadi? Gak mungkin ini persoalan blue screen itu ada banyak faktor. Yang pertama, tidak sesuainya hardware dengan driver. Artinya biasanya kejadian ini terjadi setelah kita install ulang. Ada beberapa hardware yang nggak cocok dengan driver yang kita install. Atau ada ketidakcocokan antara iOS-nya dengan beberapa aplikasi yang ada gitu. Itu bisa menyebabkan blue screen. Tapi ini biasanya terjadi setelah kita install ulang. Sementara ini udah lama dari install ulang, jadi nggak mungkin. Jadi opsi pertama itu saya coret, nggak mungkin ini gara-gara aplikasi. Kemudian saya cari-cari lagi. Apakah RAM saya nggak cukup? Nggak mungkin juga, RAM saya sudah 16 GB DDR4. Kemudian hard disk. Beberapa waktu yang lalu bisa jadi hard disk rusak juga bisa jadi bermasalah ke blue screen. Artinya tiba-tiba komputer tidak bisa mengakses hard disknya, kemudian terjadilah blue screen. Itu bisa dimungkinkan dan memang terjadi kepada saya waktu itu. Pertama, hard disk saya itu ini dia. Ini harddisknya, ya umurnya juga paling setahun, karena harddisk yang pertama juga ada umurnya juga setahun, kemudian udah rusak. Kita cek pakai harddisk Sentinel itu udah tinggal berapa persen gitu, 50% lah kesehatannya. Ini kalau nggak salah malah sampai 29. Jadi karena ini bermasalah, bisa juga menyebabkan blue screen. Dan memang sebelumnya juga ada blue screen, dan saya yakin ini masalahnya, jadi sudah saya ganti. Jadi komputer saya sudah kembali bagus. Dan tapi beberapa saat masih terjadi lagi. Jadi saya bingung apa ya gitu. Nah, karena semua komponen sudah saya cek, RAM sudah, hard disk sudah, SSD sudah, instalasinya nggak ada bermasalah. Jadi nggak ada rasanya lagi apa yang menyebabkan dia blue screen. Pikiran saya yang pertama muncul adalah saya agak seuzon, motherboardnya ini yang rusak. Artinya ini motherboard KW gitu. Karena saya pakai yang DDR4. Di sini mungkin di Pekanbaru ini kalau sekelas seperti saya, baru saya yang pakai DDR4. Biasanya DDR4 ini dipakai oleh orang-orang yang memang desain expert sama gamer. Itu baru pakai DDR4. Kalau standar-standar seperti saya paling masih DDR3 pakainya. Dan saya sudah pakai DDR4 gitu. Saya takutnya ini barang yang jelek yang dikasih ketika saya beli. Tapi dalam saya berenung, di sini saya sadar bahwa silaturahmi itu menambah rezeki. Nah, di sini saya sadar. Jadi hari Ahad kemarin saya pergi ke tempat kawan, niatnya ya silaturahmi. Kemudian saya beli baju di tempat dia jualan baju, teman saya, Aulia Hijab namanya. Selain jual pakaian wanita, dia juga pakaian pria.
muslim terutama. Nah, ya memang saya beli baju ke sana dan saya mengeluarkan duit. Tapi di situ rezeki itu tidak melulu soal duit. Pengetahuan juga rezeki gitu. Pengetahuan itu adalah rezeki yang besar dan terbesar bahkan. Jadi diselingi kami bercerita-cerita pengalaman, sharing apa yang terjadi gitu. Kemudian saya sempat terbesit bertanya, komputer saya kok tiba-tiba hang ya gitu. Dan dia juga spontan menjawab, "Eh, pastanya tuh udah berapa tahun? Kalau udah 2 tahun ganti pastanya katanya." Oh iya, setahun sih baru. "Ah, nggak apa-apa, ganti aja coba. Karena kemarin punya saya katanya. Setelah saya ganti pasta, saya lupa eh, sambungkan kipas. Jadi kipasnya nggak hidup. Jadi walaupun pastanya udah ganti, kipasnya nggak hidup ya sama aja. Tetap blue screen lagi dia karena panas. Jadi saya jadi kepikiran juga, oh iya panas ini. Jadi ternyata kalau semua opsi tadi udah dicek dan tidak ada yang menyebabkan blue screen, maka saya yakin opsi terakhirnya itu adalah komputernya panas. Artinya di prosesornya itu membutuhkan dia antara kipas dan prosesor itu ada pembatasnya, itu pasta thermal pass namanya, thermal pass, pasta anti panas kali ya, atau penyalur panasnya gitu. Dan itu berfungsi supaya prosesornya nggak panas gitu di bawah kipas letaknya. Dia urutannya kan di atasnya kipas, nah di bawahnya prosesor, baru motherboard gitu. Nah itu harus dikasih pasta. Awalnya saya nggak yakin dengan itu, tapi apa salahnya dicoba. Kemudian ya saya bongkar komputernya. Ya saya sih nggak nunjukin video dibongkarnya karena kemarin nggak kepikiran ngerekam. Tapi gampang kok teman-teman ganti thermal pasta itu. Ini komputer saya udah rapi, malas saya bongkar. Nah ini komputer saya. Tuh ada warna biru-birunya. Ya memang untuk gaming sebenarnya komputernya bagus gitu. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama, teman-teman tinggal buka casing komputernya, kemudian lepaskan kipas yang di atas prosesor ya, bukan kipas yang lain. Dia ada 3 kipas yang berdiri di depan itu untuk hard disk biasanya, kemudian kipas yang di belakang itu untuk untuk motherboard dan CPU, power supply. Kipas yang bulat yang pas tepat di atas prosesor, nah itu buka pelan-pelan pakai obeng, jangan dipaksa karena alat elektronik ini nggak bisa dipaksa. Kalau dia terkunci itu nggak bisa dipaksa, harus dicari kuncinya di mana. Kemudian dibuka pelan-pelan. Setelah terbuka maka nanti akan kelihatan di bawahnya ada prosesor dan ada bekas thermal pass-nya. Nah ini yang perlu teman-teman ingat. Ketika mengganti thermal pass itu bagusnya dibersihkan dulu. Jadi thermal pasta yang lama itu dibersihkan, pasta yang lama itu, karena dia udah mengering. Jadi saya kemarin tidak melakukan itu, kemudian dia mengering. Kemudian saya pasang. Dan ini juga kesalahan saya memberi terlalu banyak. Jadi ketika dihimpit pakai kipasnya terjadi luber. Luber artinya pastanya itu keluar kemana-mana dan mengakibatkan hampir konslet. Maksudnya itu untung saja mungkin komputernya bisa deteksi atau bagaimana gitu. Jadi ketika saya sudah selesai, saya pasang lagi, saya hidupkan, itu bunyi alarmnya, beep gitu, berbunyi tet gitu. Jadi nggak langsung nggak bisa hidup gitu. Memang nggak bisa hidup, nggak masuk ke nggak masuk ke BIOS, apalagi Windows. BIOS saja belum masuk, jadi nggak bisa. Nah awalnya saya juga nggak tahu ini masalahnya apa. Ternyata ya gara-gara pastanya terlalu banyak. Hal ini saya buktikan dengan saya cabut kembali kipasnya, kemudian saya bersihkan pastanya pakai tisu sampai benar-benar bersih. Setelah benar-benar bersih, nggak saya pasang kipas, saya biarkan ada seperti itu, kemudian saya hidupkan. Nah, hidup artinya hidup ya, walaupun yang berubah cuman layarnya jadi berubah sih, jadi mengecil. Itu nggak tahu entah efek apa, mungkin ada pengaruh sih kipasnya kali ya. Tapi setelah itu artinya oh iya benar, berarti yang persoalannya gara-gara pastanya tadi tumpah.
Jadi saya ulang lagi, bersihkan pastanya semua, di prosesornya saya lepaskan. Ya, melepaskan prosesor tuh hati-hati karena kuncinya hanya kecil sekali. Jadi teman-teman geser sedikit kuncinya sampai bunyi klik klik gitu. Kalau udah bunyi klik itu teman-teman bisa mencabutnya dengan gampang. Saya kemarin lama itu tidak sampai berbunyi. Saya buka tapi tidak sampai berbunyi. Jadi susah menarik prosesornya, dan untung tidak saya paksa. Kalau saya paksa bisa rusak prosesornya. Jadi gitu teman-teman. Kalau teman-teman ganti nanti buka, dibersihkan prosesornya pakai tisu bersih-bersih sampai nggak ada lagi pasta yang meluber. Kemudian pasang lagi baik-baik. Kasih pastanya sedikit saja, pokoknya sebesar inilah ya, sebesar biji jagung itu udah cukup. Kemudian baru pasang lagi, pasang semuanya udah rapi. Udah, sampai sekarang itu komputer saya kemarin saya tes sampai 3 hari saya hidupkan, nggak ada blue screen lagi. Artinya saya biarkan saja hidup, tidak saya mati-matikan, tidak ada lagi blue screen. Artinya memang persoalan kemarin gara-gara komputernya panas. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ocehan ini. Jadi intinya, kesimpulannya adalah kalau teman-teman mengalami komputernya blue screen, salah satu yang bisa teman-teman lakukan adalah ya yang pertama tentu ngecek dulu apakah ada iOS yang tidak cocok. Biasanya ini kejadian kalau teman-teman habis install ulang. Kalau udah beres semua diinstal nggak cocok semua, teman-teman cek RAM-nya apakah sanggup atau enggak. Kalau RAM-nya dikira sanggup, teman-teman bisa cek hard disk ya, pakai hard disk Sentinel berapa persen kesehatannya. Kalau masih di atas 90 sih biasanya masih bagus gitu. Kalau saya kemarin udah di 29, jadi udah nggak bagus, jadi udah hang. Kalau hard disknya udah diganti nggak juga, ya saya kemarin thermal pastanya diganti dan sekarang udah bagus. Oke teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.